Perkenalkan, nama saya Margareta Sarpika, saya dari kelas A2 Manajemen Pagi. Saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh dosen saya. Soal bagian A nomor 1. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah manajemen pemasaran? Pertemuan kuliah dalam mata kuliah pemasaran yaitu 12 kali pertemuan. Alasan saya hadir untuk mata kuliah pemasaran yaitu mempelajari ilmu tentang pemasaran, teknik-teknik marketing, dan banyak sekali ilmu pemasaran yang sangat berguna untuk memajukan ekonomi suatu daerah. Dan alasan kedua saya yaitu untuk memenuhi SKS saya. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Tugas yang pertama yaitu meringkas bab 1 manajemen pemasaran. Tugas yang kedua, membuat ringkasan dari video manajemen pemasaran. Yang ketiga, mengerjakan soal dari video yang ditonton. Yang keempat, latihan soal manajemen pemasaran dari link. Yang kelima, tugas meringkas video periklanan. Yang keenam, tugas buat iklan dengan YouTube. Yang ketujuh, ringkasan artikel personal seling di Google dan di YouTube. Yang kedelapan, tugas video record personal seling. Manfaat yang saya peroleh dari mengerjakan tugas terstruktur tersebut yaitu agar saya dapat memahami semua materi tentang manajemen pemasaran. Soal yang ketiga, manfaat apa yang saudara peroleh? Mempelajari manajemen pemasaran melalui Google Classroom. Salah satu manfaat paling penting dari menggunakan Google Classroom adalah sangat dimungkinkan untuk melakukan kolaborasi online yang efisien. Dengan demikian, jika kita membutuhkan bantuan karena kesulitan memahami suatu tugas atau ingin mempelajari lebih lanjut tentang topik tertentu, kita juga bisa mendapatkan masukan langsung dari teman sekelas virtual kita. Soal bagian B yang berkenan dengan periklanan dan personal selling. Soal nomor 1, tuliskan syarat teks iklan jika iklan ditinjau dari isi. Syarat-syarat iklan yang baik adalah sebagai berikut. Syarat iklan ditinjau dari isinya. Iklan harus objektif dan jujur, singkat, padat, jelas dan mudah dipahami, tidak menyinggung pihak yang lain, dan menarik perhatian orang banyak. Soal nomor 2, jelaskan syarat teks iklan jika iklan ditinjau dari bahasa. Dari segi bahasa, iklan harus menggunakan kata yang tepat, menarik, logis, serta sopan. Ungkapan yang digunakan memikat dan memiliki daya sugesti bagi khalayak. Bahasanya disusun untuk menonjolkan informasi yang dipentingkan. Teks iklan harus memenuhi pada sasaran. Nomor 3, tuliskan tujuan iklan. Berikut ini beberapa tujuan iklan. Yang pertama, suatu upaya untuk menimbulkan citra yang baik terhadap produk, jasa, maupun suatu ide yang diiklankan. Yang kedua, memberikan informasi mengenai produk, jasa, maupun suatu ide. Yang ketiga, mempermudah masyarakat untuk mengetahui spesifikasi, harga, fungsi, dan manfaat dari suatu produk. Yang keempat, meyakinkan masyarakat yang merupakan penerima iklan mengenai kebenaran tentang suatu produk. Yang kelima, mempengaruhi target pasar untuk menggunakan atau membeli produk yang diiklankan. Nomor 4, tuliskan jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama, iklan penawaran atau niaga. Iklan yang biasa kita jumpai adalah iklan penawaran atau iklan niaga. Iklan penawaran merupakan jenis-jenis iklan yang berisi tentang tawaran akan barang atau jasa kepada masyarakat luas. Contohnya,
Yang pertama, iklan barang. Iklan barang seperti sepatu, tas, makanan, barang elektronik, kosmetik, dan lain-lain. Yang kedua, jasa iklan. Jasa iklan seperti jasa pengobatan, jasa kurir, jasa ojek online, dan lain sebagainya. Jenis iklan berdasarkan isinya yang kedua yaitu iklan pelayanan masyarakat. Iklan ini biasanya berasal dari instansi atau lembaga, berisi tentang suatu informasi sosialisasi atau pencerahan kepada masyarakat akan suatu isu atau topik tertentu. Contohnya, iklan pemilu, iklan keluarga berencana, dan iklan untuk hidup sehat. Iklan yang ketiga yaitu iklan pengumuman atau pemberitahuan. Jenis-jenis iklan berdasarkan isi selanjutnya adalah iklan pengumuman. Iklan ini bertujuan untuk menarik masyarakat tertentu saja. Isinya tentang pemberitahuan suatu seperti event, iklan berita duka cita, dan lain-lain. Yang keempat, iklan permintaan. Iklan permintaan sering dianggap sebagai iklan lowongan kerja. Hal tersebut karena iklan ini berisi tentang pihak yang mengiklankan untuk menawarkan dan mengajak masyarakat yang ingin bekerja dengan mereka. Nomor 5, tuliskan jenis-jenis iklan berdasarkan media. Jenis-jenis iklan berdasarkan media. Yang pertama, iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang dibuat dan dipasang menggunakan cara dicetak. Biasanya iklan cetak yang kerap kita temui di koran, selembaran, majalah, baliho, poster, koran, stiker, dan lain sebagainya. Dalam iklan cetak terdapat ketentuan dalam membuatnya berdasarkan di mana iklan tersebut akan dipasang. Iklan cetak tidak memiliki lebih dari 4 baris atau tidak sampai lebih dari kolom iklan. Untuk iklan cetak dalam kolom, ukurannya lebih tinggi daripada iklan baris. Iklan cetak display biasanya memiliki ukuran yang luas. Yang kedua, iklan elektronik. Jenis-jenis iklan selanjutnya adalah iklan elektronik. Iklan ini menggunakan media elektronik dalam penyampaian dan tampilan iklannya. Iklan elektronik banyak sekali yang sering kamu temui antara lain. Yang pertama, iklan televisi seperti live action, animasi, musik, sponsor program, running text, ad-lib, promo ad, credit title, backdrop, credit title, property endorsement, dan lain-lain. Yang kedua, iklan radio, iklan film, dan yang ketiga, iklan luar ruang seperti iklan yang berada di bis, taksi, terminal, stasiun yang menggunakan media elektronik. Nomor 6, tuliskan jenis-jenis iklan berdasarkan tujuan. Jenis-jenis iklan berdasarkan tujuan dibedakan menjadi 2, yaitu iklan komersial atau bisnis. Iklan komersial ini dipasang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, karena iklan utamanya adalah untuk meningkatkan penjualan. Dalam iklan komersial, terdapat 3 pembeda, yaitu iklan konsumen, iklan profesional, dan iklan bisnis. Yang kedua, iklan non-komersial. Berbeda dari iklan komersial, iklan non-komersial tidak menitik beratkan untuk mendapatkan keuntungan materi atau ekonomi. Iklan non-komersial juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sosial. Keuntungan sosial yang dimaksud adalah agar masyarakat mendapatkan tambahan wawasan, kesadaran diri, dan merubah perilaku dari sikap masyarakat terhadap masalah yang ditampilkan pada iklan tersebut. Nomor 7, coba Anda buat iklan tentang jurusan manajemen, fakultas ekonomi,
Universitas Pancabakti agar masyarakat atau konsumen mau kuliah di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Iklan tentang jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti ada di video selanjutnya. Nomor 8, tuliskan fungsi dari media promosi. Fungsi-fungsi iklan dari media promosi, yaitu yang pertama, untuk menyebar luaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan para konsumen baru dan untuk dapat menjaga loyalitas konsumen tersebut. Ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Dan yang keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Nomor 9, berdasarkan macam media yang digunakan, maka periklanan dibedakan menjadi berikut adalah macam-macam jenis iklan yang didasari kepada medianya, yaitu yang pertama, iklan media cetak yang dimana iklan ini sendiri akan dibuat dan dilakukan pemasangan dengan cara menggunakan teknik cetak, yang di dalamnya wujudnya iklan ini akan ditemukan pada sebuah majalah, baleho, poster, hingga stiker. Umumnya akan berlaku dalam waktu 3 bulan. Yang kedua, iklan media elektronik, yang dimana iklan ini akan menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, film, dan sebagainya. Dan yang ketiga, iklan film, yang dimana iklan ini akan dilakukan penampilan sebelum pada film utama. Akhirnya dilakukan pengrilisan dan membuat film ini untuk dilakukan pempromosian sebelum film utama tersebut untuk diputar. Yang keempat, iklan media digital. Nomor 10, apa yang dimaksud dengan personal selling? Personal selling merupakan alat promosi yang sifatnya secara lisan, baik kepada seseorang maupun lebih calon pembeli dengan maksud untuk menciptakan terjadinya transaksi pembelian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dengan menggunakan manusia sebagai alat promosinya. Nomor 11, apa yang dimaksud dengan sales promotion? Sales promotion adalah salah satu yang termasuk dalam tipe marketing yang biasanya dapat digunakan untuk memperkenalkan atau menampilkan produk baru dari perusahaan, sehingga dapat menghabiskan produk lama, dan tentu saja menaikkan angka penjualan dari setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nomor 12, tuliskan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan sales promotion. Alat-alat yang digunakan sales promotion, yang pertama iklan seperti baliho, yang kedua brosur seperti spanduk, acclaim, dan backdrop. Nomor 13, apa yang dimaksud dengan publicity? Publicity yakni beberapa info mengenai barang atau perusahaan yang disebarluaskan ke orang-orang lewat cara bikin berita yang memiliki arti komersial atau berbentuk penyajian lain yang berbentuk positif. Sekian jawaban-jawaban yang saya berikan. Terima kasih.